Nah, oke teman-teman, setelah kalian melakukan setup, sekarang kita akan masuk ke transaksi. Nah, sebelum masuk ke transaksi, kalian pastiin dulu kalian udah menginput akun opening balance. Nah, biasanya itu terinput secara otomatis. Namun, kalau misalkan memang ini tidak terinput secara otomatis, maka kalian harus input secara manual. Nah, yang pertama, kalian boleh menginput kas terhadap opening balance equity sebesar 7.050. Nah, angka di sini itu kalian bisa dapatkan dari Excel di dalam Teams, yang dimana itu nama Excelnya adalah daftar akun yang ada di materi Teams kelas kita. Nah, lalu yang kedua, kalian boleh menginput opening balance equity pada modal NG MIL sebesar 15.750. Nah, lalu yang ketiga, kalian boleh menginput peralatan kantor pada opening balance equity sebesar 8.200. Pastiin tanggalnya juga di sini benar ya, teman-teman. Di sini tanggalnya 31 Agustus 2023. Nah, lalu kita akan masukkan opening balance equity pada hutang usaha. Di sini vendornya adalah vendor yang kedua. Sekarang tanggalnya sudah tanggal 1 September 2023. Nah, lalu kita masuk ke opening balance equity pada hutang usaha. Sini vendornya adalah vendor yang pertama sebesar 300. Nah, lalu selanjutnya kita akan masukkan akun piutang usaha pada opening balance equity sebesar 200. Di sini vendornya adalah vendor yang ketiga. Nah, lalu selanjutnya customer opening balance kedua yaitu piutang usaha pada opening balance equity sebesar 300. Di sini customernya yang kedua ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah customer opening balance yang pertama adalah piutang usaha terhadap opening balance sebesar 1.000. Dan customernya subsidiary ledger itu yang pertama. Oke, kalau misalnya teman-teman udah menginput semua jurnal opening balance equity, maka kita akan masuk ke transaksi pertama. Di sini, transaksi tanggal 2 September 2023. Dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease sebesar 3.600 secara tunai. Nah, teman-teman jangan lupa di sini memasukkan tanggalnya yaitu 2 September 2023 dan deskripsinya itu bisa membayar sewa 3 bulan ataupun ini bebas. Terserah teman-teman deskripsinya mau apa. Nah, jurnalnya itu adalah sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 3.600. Karena di sini dia bilang dibayar sewa selama 3 bulan atas kontrak sewa lease secara tunai 3.600. Maka kita kan membayar sewa untuk 3 bulan ke depan. Makanya itu masuk ke dalam sewa dibayar di muka. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman udah, teman-teman boleh klik Save and New aja. Nah, lalu yang kedua, masih tanggal 2 September 2023, dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan sebesar 1.500 secara tunai. Nah, karena di sini dia bilang dibayar premi atas asuransi, maka kita masuk ke asuransi dibayar di muka. Nah, pastiin teman-teman tanggalnya jangan sampai salah, dan deskripsinya itu bisa dibayar polis premi asuransi dan properti. Nah, jurnalnya itu adalah asuransi dibayar di muka terhadap kas sebesar 1.500, teman-teman. Karena dia udah bilang di sini 1.500 secara tunai, makanya kas kita akan berkurang. Kalau udah teman-teman boleh save and new lagi. Nah, lalu yang ke jurnal ketiga, ini di tanggal 4 September 2023. Di sini dia bilang diterima kas dari Mr. Cipluk sebagai panjar atas penjualan atas jasa yang dicatat sebagai honor diterima di muka.
Nah, di sini jurnalnya adalah kas pada honor diterima di muka sebesar 3.500. Nah, untuk subsidiary ledger-nya, ini kita bisa klik yang klik yang satu aja, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, di sini, September tanggal 5, dibeli peralatan secara kredit dari Paint Company sebesar 1.800. Nah, jangan lupa tanggalnya itu 5 September 2023 dan deskripsinya itu membeli peralatan kredit. Nah, jurnalnya itu adalah peralatan kantor pada utang usaha sebesar 1.800. Dan di sini subsidiary ledger-nya adalah vendor yang pertama, yaitu Paint Company. Nah, lalu kalau misalnya kalian udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu kita masuk ke transaksi 6 September 2003. Penerimaan kas dari Mr. Chan atas bagian piutang usahanya sebesar $300. Nah, di sini adalah teman-teman jangan sampai lupa tanggalnya 6 September 2023 dan deskripsinya itu menerima kas dari Mr. Chan. Nah, jurnalnya adalah kas terhadap piutang usaha sebesar 300. Nah, subsidiary ledger-nya di sini adalah 1.001, teman-teman. Yang dimana dia ini adalah piutang dari si Mr. Chan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, kita masuk ke 10 September 2023. Dibayar tunai untuk iklan surat kabar sebesar 120. Nah, di sini jangan lupa tanggalnya yaitu 10 September 2023 dan deskripsinya itu pembayaran iklan. Nah, jurnalnya itu adalah beban iklan terhadap kas sebesar 120, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kita boleh klik Save and New lagi. Lalu masuk ke tanggal 12 September 2023. Nah, di sini dia bilang, dibayar kepada Paint Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar 800 melalui kas. Nah, kita bisa tulis deskripsinya membayar utang Paint Company. Nah, di sini jurnalnya itu adalah di tanggal 12 September, jurnalnya adalah hutang usaha pada kas sebesar 800. Ini utang usaha siapa, teman? Kita utang usahanya Paint Company. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu kita masih masuk ke tanggal 12 September 2023. Jangan lupa tanggalnya dulu, 12 September 2023. Dicatat penjualan jasa kredit kepada Mr. Diana untuk periode 1 hingga 12 September 2010 sebesar 1.200. Ini kita bisa catat penjualan jasa kredit aja. Nah, jurnalnya itu adalah piutang usaha terhadap penjualan jasa sebesar 1.200. Nah, karena di sini dia bilang dicatat penjualan jasa kredit kepada Mr. Diana. Berarti kan kita mendapatkan piutang, teman-teman, karena kita sudah menyelesaikan jasa dan kita dibayarnya itu secara kredit. Makanya masuk ke piutang usaha pada penjualan jasa sebesar 1.200. Kalau udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu transaksi 13 September 2023. Nah, dibayar gaji resepsionis
paruh waktu untuk 2 minggu 400 secara tunai. Maka ini kita bisa masuk ke dalam deskripsinya, yaitu membayar gaji resepsionis. Nah, di sini jurnalnya itu adalah biaya gaji besar 400 dan kas tunai di kredit, teman-teman. Jadi, debitnya itu biaya gaji dan upah dan terhadap kas tunai sebesar 400. Nah, kalau udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu kita masuk ke transaksi 17 September 2023. Nah, dibukukan kas dari Mr. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 hingga 12 September sebesar 1.200. Nah, di mana di sini deskripsinya kita bisa tulis membukukan kas dari Mr. Diana. Membukukan kas dari. Nah, jurnalnya itu adalah kas di debit sebesar 1.200 dan piutang usaha sebesar 1.200 di kredit. Piutang usaha dari Mr. Diana. Subsidiary ledger-nya jangan lupa, teman-teman. Kalau udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, selanjutnya itu adalah 18 September 2023. Di sini pembelian tunai perlengkapan kantor sebesar 750. Deskripsinya boleh pembelian perlengkapan kantor. Nah, berarti jurnalnya adalah perlengkapan kantor terhadap kas tunai, teman-teman. Di sini kalian boleh masukin aja perlengkapan atau supplies itu sebesar 750 terhadap kas. Kalau udah boleh di-enter aja dan pastiin debit sama kredit sama. Kalau misalnya udah, kita boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu masuk ke 20 September 2023. Nah, dicatat penjualan jasa kredit secara untuk periode 13 hingga 20 September sebesar 2.400 kepada Mr. Prom. Nah, penjualan jasa kredit. Nah, di sini jurnalnya itu adalah piutang usaha terhadap penjualan jasa sebesar 2.400, teman-teman. Sorry, di sini kalian jangan lupa subsidiary ledger-nya. Subsidiary ledger-nya itu adalah Mr. Prom, teman-teman. Jualan jasa. Nah, kalian nggak perlu perhatiin ataupun kalian nggak perlu peduliin ini periode 13 hingga 20 September. Karena ini termasuk dalam transaksi bulan kita. Gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian boleh klik Save and New lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke transaksi 24 September 2023. Nah, di sini dia kan bilang dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13 hingga 20 September sebesar 1.800. Nah, lalu di sini kita bisa tulis deskripsinya itu dibukukan kas dari Mr. Prom. Nah, jurnalnya itu adalah kas pada piutang usaha sebesar 1.800. Nah, lalu kita bisa klik Save and New lagi. Nah, lalu transaksi selanjutnya adalah 25 September 2023. Nah, di sini dia bilang diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya. Jika diterima kas dari Mr. Prom. Nah, jurnalnya itu adalah
kas sebesar 600 terhadap piutang Mr. Prom. Nah, kalau misalnya teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu di sini tanggal 27 September 2023 dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 400 dolar secara tunai. Ini deskripsinya boleh dibayar gaji resepsionis. Nah, jurnalnya itu adalah biaya gaji pada kas. Biaya gaji dan upah sebesar 400 pada kas, teman-teman. Lalu kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, di sini kita masuk ke 29 September 2023, teman-teman. Nah, di sini dia bilang dibayar rekening telepon bulan September 130 secara tunai. Deskripsinya boleh dibayar rekening telepon. Nah, karena rekening telepon ini masuk ke beban rupa-rupa ataupun beban lainnya, maka di sini ada beban rupa-rupa, jurnalnya itu adalah beban rupa-rupa pada kas sebesar 130. Nah, lalu kita boleh klik Save and New lagi. Lalu tanggal 30 September 2023, teman-teman. Di sini deskripsinya itu dia bilang dibayar rekening listrik bulan September 200 dolar secara tunai. Ya udah tinggal deskripsinya berarti kita dibayar rekening listrik aja. Di sini lagi-lagi deskripsinya itu bebas ya teman-teman. Nah, jurnalnya itu adalah beban rupa-rupa pada kas, teman-teman. Sebesar 200. Nah, kalau udah kita boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu transaksi yang terakhir itu 30 September 2023, teman-teman. NG menarik kas 1.500 untuk keperluan pribadi. Di sini kita masuk ke dalam privé. Deskripsinya boleh tulis privé aja. Nah, berarti jurnalnya itu adalah penarikan Angel Mills. NG Mills, sorry. Penarikan NG Mills ini kan masuk privé sebesar 1.500 karena dia bilang untuk keperluan pribadi pada kas. Nah, kalau misalnya udah, kita boleh klik Save and New lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian, teman-teman. Yang di mana kita masuk ke adjustment yang pertama. Di sini voucher number itu adjustment yang pertama, teman-teman. Dan tanggalnya itu pasti di akhir bulan September, yaitu bulan 30 September 2023. Sini kita tulis aja penyesuaian. Yang pertama itu kita lihat asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar 125 dolar. Maka penyesuaian asuransi, teman-teman. Nah, dia bilang asuransi yang udah kadaluarsa itu sebesar 125. Nah, kalau misalnya dia bilang kayak gini, kita tinggal jurnal aja, teman-teman. Yang dimana jurnalnya itu kayak biasa, biaya asuransi sebesar 125 pada asuransi dibayar di muka. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh save and new aja. Lalu sekarang adjustment yang kedua. Masih di tanggal 30 September 2023. Dia bilang, perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2023 adalah 220. Nah, di sini deskripsinya adalah penyesuaian perlengkapan. Nah, di sini seperti minggu-minggu kemarin kita itu mencatat yang udah terpakai, teman-teman. Karena kan kita ada beli perlengkapan nih. Kita lihat kita beli perlengkapan di tanggal berapa?
Oh, ternyata kita itu nggak ada beli perlengkapan di bulan September. Iya, bener. Kita nggak ada beli perlengkapan. Oh, sorry, kita ada beli perlengkapan sebesar 750 teman-teman di tanggal 18 September. Nah, karena dia bilang kan yang masih tersedia itu 220, maka 750 kita kurang 220 aja. Maka akan menghasilkan 530 teman-teman. Nah, makanya itu jurnal penyesuaian yang kedua adalah beban perlengkapan sebesar 530 pada perlengkapan. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New aja. Nah, sekarang adjustment yang ketiga, yaitu masih di 30 September 2023. Nah, di sini penyesuaian akan peralatan. Peralatan. Sorry teman-teman, penyusutan, bukan penyesuaian, penyusutan. Nah, kan dia bilang penyusutan peralatan kantor periode September 2023 adalah 250. Makanya kita langsung masukin jurnal kayak biasa aja, kayak di akuntansi biasa, yaitu beban penyusutan eh, peralatan kantor sebesar 250 di debit, dan kredit itu akumulasi penyusutan kantor. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, lalu adjustment yang keempat. Nah, dia bilang sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September 2023 adalah $800. Nah, berarti di sini teman-teman tinggal masukin jurnal aja, yaitu biaya sewa pada sewa dibayar di muka sebesar $800, teman-teman. Ini kayak jurnal penyesuaian biasa aja. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, kalian boleh klik Save and New lagi. Nah, sekarang kita masuk ke adjustment yang terakhir, yaitu honor diterima di muka. Nah, dia bilang honor diterima di muka pada 30 September 2023 adalah $1.200. Nah, makanya itu jurnalnya itu adalah honor diterima di muka pada, sorry teman-teman, kita jangan lupa subsidiary ledgernya itu yang pertama aja, pada penjualan. Jualan jasa teman-teman. Nah, angkanya itu berapa? Angkanya itu ada 1.200 yang pertama, dan kita ada menerima honor kalau nggak salah di tanggal berapa ini? Di tanggal 3.500. Nah, di mana karena kita ada menerima honor diterima di muka sebesar 3.500 dan honor diterima di muka ternyata pada 30 September itu adalah 1.200. Makanya kita harus mengurangi 3.500 dikurang 1.200 gitu. Yang udah kita terima tuh berapa gitu, teman-teman. Ternyata yang udah kita terima itu dari 3.500 dikurang 1.200. Makanya akan menghasilkan 2.300, teman-teman. Nah, oke. Kalau misalkan kata teman-teman udah menginput semua jurnalnya, maka dari itu transaksi di bulan September dan transaksi interaktif consulting ini sudah selesai ya teman-teman. Sekian, terima kasih.